hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya Christina Tuto, mahasiswa PPG BITS 3 dalam jabatan pada LPTK Santo Yakobus Merauke akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 8 UPTD SMP Negeri 4 Taibenu. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang juga, silakan duduk. Ya, hari ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah. Apa kabar semua? Baik. Ya, kita semua berdiri, kita sama-sama berdoa. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh cinta, kami bersyukur atas berkat kasih-Mu yang dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih untuk Cristiano yang sudah memimpin doa. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu absen ya? Ya. Yang pertama, Francisca Elefantri Beding. Ada. Yang berikut, Gracia Odilia Laot. Yasinta Yuliana Tabur. Berkaitan dengan materi kita pada hari ini tentang apa tadi? Panggilan murid-murid Yesus. Ya. Mari kita semua berdiri, Ibu ajak kita untuk sama-sama bernyanyi. Ya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Oh, juga dia panggil namamu. Judul lagunya apa tadi? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Di dalam lagu tersebut, siapa yang memanggil dan siapa yang dipanggil, terus apa yang kalian ketahui tentang panggilan murid Yesus? Oke, Ibu tanya ulang, siapa yang memanggil? Afin? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Betul? Betul. Terus siapa yang dipanggil? Semua. Siapa yang dipanggil? Kita semua. Semua, ya. Berikut, apa yang kalian ketahui tentang panggilan murid Yesus? Petri. Murid Yesus terdiri dari 12 orang dan mereka adalah murid-murid yang setia mengikuti Yesus. Ya, baik. 12 orang yang setia menemani Yesus dalam proses pewartaan dan karya Tuhan Yesus. Ya, baik. Berikut dalam ketika Yesus memanggil 12 murid, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi ini. Jadi tujuannya ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah Jadi dapat menjelaskan panggilan murid Yesus. Jadi anak-anak terkasih harus bisa menjelaskan panggilan murid Yesus. Kemudian yang kedua, Jadi dapat menjelaskan panggilan murid Yesus sebagai bagaimana. kita harus bisa menjelaskan makna panggilan murid Yesus. Ya, Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Buka Injil, tahu tidak? Tahu. Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Kita baca secara bergantian ya. Baca secara bergantian dari baca secara bergantian, laki-laki ayat genap, perempuan ayat ganjil. Silakan kita sama-sama baca perikopnya dulu. 1, 2, 3. Yesus menagih murid-murid yang bertahan. Dan ketika Yesus sedang berjalan
Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedus sedang membereskan jalan-jalan perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu beserta ayahnya lalu mengikuti Dia. Jadi ini adalah gambar-gambar ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Murid-murid yang pertama itu tadi kita baca di mana? Di mana? Matius 4 sampai 22. Oke, itu Injilnya. Yang itu tanya, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya pertama itu tempatnya di Danau Galilea. Kira-kira di Danau Galilea seperti itu. Si dari tadi bilang ada di tua ada apa namanya? Laut. Sekarang kita bisa lihat di depan ada laut. Ya, jadi coba perhatikan baik-baik. Ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan ini. Ini adalah gambar Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Yang paling terakhir itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya di mana? Ada yang tahu? Yang paling terakhir, gambar yang paling terakhir. Itu di mana? Di taman mana? Taman Eden. Taman Eden atau di taman nostalgia? Ini adalah taman nostalgia, tapi ini tempatnya bagus. Iya toh? Nah, itu tempat-tempat rekreasinya orang Kupang, orang tua. Betul bukan? Betul? Tidak. Orang Kupang tempat rekreasi di mana? Taman Eden. Di Kembung. Nah, di Kembung. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nanti pulang, Febri bisa pasang ini tempat duduk satu seperti itu di Kembung. Habis. Kemudian, jadi ada gambar yang ada di depan itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya di zaman yang waktu itu 12 murid yang ada di dalam cerita di dalam Injil yang kita baca dan kita ketahui bersama. Tapi gambar yang terakhir itu adalah cara Tuhan Yesus memanggil murid-murid di dunia modern sekarang. Ya, sudah dengar jelas? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Ya. Siapa yang bisa menceritakan kembali bacaan Injil Matius yang barusan kita baca sama-sama? Coba lihat kembali, kemudian harus bisa untuk menceritakan kembali. Ya, baik. Jadi ceritanya ketika Tuhan Yesus itu dia jalan-jalan di Danau Galilea. Siapa yang tahu Danau Galilea? Ya, jadi Tuhan Yesus jalan-jalan di Danau Galilea. Dia berjalan, ini ceritanya dia kalimat berjalan menyusur Danau Galilea. Jadi dia jalan-jalan di pinggir-pinggir pantai. Mengkali mungkin Tuhan Yesus bermain-main pasir tuh. Tiba-tiba dia lihat siapa dan siapa? Simon Petrus dan Andreas. Jadi mereka dua ini adalah manusia atau orang yang punya pekerjaannya menjadi nelayan. Kalau di Kupang Kotor sebut apa ya? Nelayan. Betul kan? Betul. Jadi Simon Petrus dan Andreas itu mereka adalah nelayan. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Mari jadilah aku dan kamu jadikan penjara manusia.
kudeta. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tahu itu penjala? Tahu penjala itu dimulai bagaimana? Nah, kalau orang tangkap ikan pakai pukat itu namanya penjala ikan. Tetapi Tuhan Yesus tarik dong, Tuhan bilang, mari sini, saya akan menjadikan kamu penjala manusia. Maka dong ikut Tuhan Yesus, dong pikul dan dong pukat ke sonde. Tidak. Maka pukat mereka ada di mana? Di Danau Galilea. Nah, Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab, memberikan satu pernyataan bahwa kamu akan saya jadikan penjala manusia. Penjala manusia ini dong harus pikul dan dong pukat ke jalan bilang, mari sini. Begitu? Tidak. Tetapi mereka pakai apa? Oh, dengan tenaga, dengan kekuatan, dengan kemampuan mereka pergi dan mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus dengan dua orang, Simon Petrus tadi dengan Andreas, dong jalan-jalan lagi dong ketemu siapa dan siapa? Yakobus dan Zebedeus dan Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes. Jadi dua orang lagi yang dipanggil oleh Tuhan Yesus adalah Yakobus dan Yohanes. Ibu tanya ulang dulu, harus tulis supaya tahu. Murid yang pertama tadi Tuhan Yesus panggil siapa? Simon Petrus. Simon Petrus dan Andreas. Yang kedua nama siapa? Yakobus dan Yohanes. Ya. Jadi di dalam satu bacaan ini Tuhan Yesus sudah panggil 4 orang. Murid Yesus ada berapa? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas, ya. Kita semua adalah murid-murid Yesus. Siapa yang jadi Simon Petrus? Hari ini Siden luar biasa Kemarin dia ada, kayaknya kemarin Siden selalu sembunyi ini. Siden punya apa ada nama? Istilah bahasa gaulnya apa? Dia apa? Diri. Siden sembunyi dia punya talenta. Iya toh? Iya. Dia ada talenta di kelas berapa? Yang sampai jawab salah. Ya, baik. Jadi 12 murid Yesus dan 4 orang ini yang dipanggil terlebih dahulu. Sekarang Ibu bagi kelompok, Ibu bagi kelompok, kita diskusi kelompok dengan pertanyaan yang sudah ada di depan. Ibu bagi kelompok, Ibu bagi dalam 2 kelompok, Coba. Ini sini. Geser. Intan ke sini. Agak berdua gabung ke sini. Ayo. Dekat meja sini. Kelompok yang menjadi kelompok 1 adalah kelompoknya family. Lalu kelompok 2 pantry bedding. Oke? Kelompok 1 mengerjakan soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 2. Nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 dikerjakan oleh kelompok 2. Ya, silakan. Oh ya. Ini LKPD Ibu bagi 1 kelompok 3 Silakan bagi ke teman-teman.
supaya semua pastikan untuk bisa mengerjakan. Ini namanya kerja kelompok, jadi harus bisa ya, sama-sama diskusikan hasilnya, baru tulis jawaban. Kemudian habis itu sebentar kita akan masing-masing kelompok diberikan kesempatan, ibu berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 1 mengerti? Mengerti. Kelompok 2? Mengerti. Silakan diskusi ya. Ayo Siden hari ini harus bisa memberikan pikiran yang baik. Dia hari ini terlalu semangat, jadi luar biasa sekali Siden ini. Silakan saling memberikan pendapat. Siden kasih pendapat. Siapa yang tulis? Ya, Petri, silakan. Ayo. Dari jawabannya. Lalu siap-siap untuk presentasi nanti. Ayo kerja dulu. Habis baru ibu jelaskan cara untuk mempresentasikan masing-masing kelompok. Silakan. Silakan. Semangat ya. Kerja kelompok harus semangat. Bisa ya, itu aja dulu. Buru-buru sampai lupa kok. Ayo semangat. Gerva, ayo kasih dulu pendapat Gerva. Siden sudah? Belum? Ayo Siden. Semangat Siden. Sudah? Oke? Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 1. Kelompok 1 yang mana ini ya? Ya. Silakan berdiri di depan, lalu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang moderatornya kelompok 1? Alvin. Ini hari terlalu sekali. Ya. Oke, kelompok 2 mari sudah kita perhatikan. Perhatikan, dengar baik-baik karena habis ini ada tanggapan atau masukan apa yang mau kamu sampaikan kepada kelompok 1. Silakan Ibu berikan kesempatan sepenuhnya kepada kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami.
Kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Iya. Pertanyaan yang pertama. Baca pertanyaannya. Tuliskan secara singkat salah satu kisah panggilan Yesus kepada murid-murid. Boleh pegang HPPD supaya jangan balik belakang lagi. Tuliskan secara singkat salah satu kisah panggilan Yesus kepada muridnya. Kisah panggilan Yesus pada murid-muridnya selalu diawali. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Masih ada? Masih ada tidak? Masih. Silakan. Siapa murid yang pertama? Simon Petrus dan Andreas. Betul? Betul. Iya. Oke? Teman-teman sudah puas? Sudah puas belum yang bertanya? Kelompok 1 sudah memberikan apa yang mereka diskusikan. Mereka sudah mempresentasikan hasilnya. Kelompok 2 sudah perhatikan baik-baik? Sudah. Ya. Siapa yang menjadi moderator? Siden. Ya, silakan. Siden harus berani. Silakan kelompok 2. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Selamat siang. Siang. Terima kasih atas kesempatan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa saja kan syarat-syarat untuk mengikuti Tuhan Yesus? Syarat mengikuti Yesus adalah menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Yesus. Nomor 2, apa arti panggilan murid Yesus bagi kehidupan beriman saat ini? Arti panggilan Yesus adalah setiap umat dipanggil untuk mengenal, mengikuti, dan melayani Yesus dengan kasih serta bertumbuh dalam kekudusan dan misi perjanjian. Sampai sekarang, Yesus masih memanggil banyak orang untuk menjadi muridnya, menjadi partner dalam mewartakan sukacita kerajaan Allah. Nomor 3, tuliskan nama kedua murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus putra Alfeus, Simon orang Selot, Yudas Tadeus, Yudas Iskariot. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Terus belajar ya Siden ya? Ya, Siden sudah berani, Alvin juga tadi sudah bagus. Nanti belajar lagi menjadi moderator ya. Ya, jadi ketika ada mata pembelajaran di kelas, ya dalam kisah panggilan Tuhan Yesus, tadi yang pertama kita baca ketika kita membaca kitab suci tadi dari Injil apa? Injil Matius. Itu Tuhan Yesus itu dengan spontan memanggil muridnya. Dia tidak pakai salam kenal dulu. Dia sudah bilang tadi itu kasih sapa Gerpa ya. Dia sudah tanya, Siden, engkau ada buat apa? Atau tanya, Kristiano, lu pekerjaan apa? Tuhan Yesus tidak pakai cara-cara itu, tetapi Tuhan Yesus memanggil secara spontan. Ya. Tidak ada keraguan, tidak ada tanggapan dari para murid Yesus. Kemudian mereka juga langsung meninggalkan jalannya, meninggalkan pekerjaan
sesama melalui kata dan perbuatan. Jadi itu tugas doa spontan ya. Dua siswa yang tadi, anak-anak yang 2 orang tadi 4 orang kembali ke tempat duduk seperti yang semula. Silakan. Semua ibu minta duduk yang sopan, semua buku tutup. Setelah kita mempelajari materi hari ini tentang Yesus memanggil murid-muridnya, anak-anakku yang terkasih, seperti para murid Yesus itu, kita pun dipanggil untuk menjadi murid-muridnya. Melalui sakramen baptis, kita telah menyatakan kesediaan menerima panggilan itu. Pernyataan yang perlu direnungkan, bagaimana tanggapan kita jika Yesus memanggil kita menjadi murid-muridnya? Apakah kita langsung mengikuti, ataukah kita masih ragu-ragu atau bahkan menolak panggilan Yesus? Apakah kehidupanku sebagai murid Yesus sudah sesuai dengan harapan Yesus sendiri? Anak-anakku yang tercinta, kita harus menjadi murid-murid Yesus yang siap dan menerima tanpa menolak apapun. Mari kita kembali ke rumah kita dalam perjalanan pulang, dan terima kasih untuk Tuhan atas berkat perlindungannya selama pelajaran ini. Kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita semua berdiri. Ibu minta dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan-Mu, karena Engkau telah menjadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang.